Banyak kali kasus-kasus keluarga menampilkan sisi yang lain dari sosok ibu. Kalau berani bisa jadi ibu yang baik, di sana kesucian. Jadi suami yang baik juga demikian. Susah loh jadi suami yang baik, bapak yang baik, nahkoda yang baik. Karena bapak keluarga di Indonesia itu menjadi penting ya, menjadi kepala keluarga. Bisa nggak menuntun keluarganya selamat bareng-bareng. Jangan bapaknya selamat, ibunya api penyucian, anaknya neraka. Beda. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam iman Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam iman Kristus Tuhanmu. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita syukuri rahmat Allah, hari ini kita memasuki Senin Pekan Biasa yang pertama. Bagaimana perjuangan kita untuk merumuskan iman adalah kepekaan kita untuk selalu mengikuti Tuhan. Semoga pesan Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk setia dalam mengikuti Tuhan dan bagaimana kita menanggapi panggilannya dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan. Perjalanan panggilan seseorang tergantung pada siapa yang memanggil atau Tuhan yang menunjuk kita. Kisah murid-murid pada panggilan yang pertama ini, mulai dari Simon, Andreas, kemudian Yakobus, kemudian Yohanes saudaranya, ini terus berantai dari satu orang kepada orang yang berikutnya. Dan yang menjadi sesuatu yang kita pelajari adalah ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mari ikutlah aku, mereka semua segera menanggapi. Berbeda dengan kita zaman-zaman sekarang. Mengapa kata menanggapi ini menjadi penting untuk kita rumuskan? Karena manusia zaman sekarang tenggelam dalam kesibukannya untuk urusan-urusan duniawi, dan semuanya akhirnya menjadi tidak berarti ketika jalan iman belum menjadi jalan kesaksian hidupnya. Seluruh pergumulan Anda pagi-pagi, siang dan malam bekerja mencari nafkah, tapi dia tidak pernah bertuhan. Dia tidak pernah bersaksi tentang Injilnya. Dia tidak pernah berbuat baik. Hidupnya pasti sia-sia. Ia akan mengenali kesia-siaan itu kalau perjalanannya sudah selesai dan akhirnya menghadap Tuhan. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan di tengah situasi yang seperti ini ada banyak syarat-syarat duniawi. Romo, tar dulu deh, saya belum suci hatinya. Kalau nunggu suci, kapan Anda suci? Wajah Anda itu aja orang berdosa, penuh belas kasihan, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Sama persis dengan Penina yang selalu ngejek, iri, muntang-muntang dia subur, yang satunya mandul. Wanita selalu menyakiti wanita lainnya. Dan dalam catatan-catatan seperti ini, itu adalah sebuah tantangan untuk mengikuti Tuhan. Kita kalau dipanggil untuk melayaninya tanpa syarat, karena yang memanggil adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan sendiri memanggil kita, mari ikutlah aku, segeralah kita menjawabnya dengan kesiapsediaan. Maka kata kunci panggilan Tuhan adalah
bagaimana opsio fundamentalisnya, sikap dasarnya untuk selalu siap sedia di hadapan Tuhan. Rudi, malam ini pindah ke Papua, siap kalau itu adalah kehendak Tuhan. Rudi, hari ini kau menjadi paus, siap, buah paus ya. Dan dalam catatan itu siap sedia. Nggak usah banyak syarat, nggak usah apa sih namanya ya orang Jawanya, pating banyak, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini itu namanya tidak menunjukkan totalitas dalam hidup. Maka dalam catatan ini pengalaman Simon, pengalaman Yakobus, pengalaman Yohanes saudaranya adalah sebuah kesiapsediaan untuk mengikuti Tuhan. Padahal belum jelas loh mereka mau kemana. Tuhan cuma berkata, mari ikutlah aku dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Apa untungnya? Bagaimana menjadi penjala itu? Yang jelas Tuhan yang memanggil itulah, maka mereka segera ikut, siap sedia. Dalam Markus, kalau Anda nanti ikuti perjalanan Injilnya, cuma 16 bab ya. Satu hari saya menyediakan waktu 1 jam 20 menit untuk membaca Injil. Baca aja Injil itu biasanya dapat 10 bab. Maka kalau ini 16, kira-kira 2 jam lah saya sudah bisa membaca seluruh Injil. Mau memakai logikanya begitu ya, jangan aduh Romo tebal, aduh tulisannya sedikit, aduh Romo, alah kalau ada yang begitu saya paling bilang, alah lu gak mau baca aja, banyak alasan. Udah gitu ya. Nah dalam catatan ini lihat ya, dalam perjalanan kemuridan, Injil Markus menampilkan mengikuti Yesus plus menyertainya. Jadi kata kunci Markus dalam panggilan murid adalah mengikuti dan menyertai. Apa yang sungguh kita alami dalam panggilan, seharusnya Anda juga sedemikian. Anda itu dipanggil oleh Tuhan dan diharapkan menyertai Tuhan kemanapun Anda pergi. Menjadi ibu rumah tangga, bersaksilah jadi ibu yang baik bagi anak-anak. Banyak kali kasus-kasus keluarga menampilkan sisi yang lain dari sosok ibu. Nah kalau berani bisa jadi ibu yang baik, di sana kesucian. Jadi suami yang baik juga demikian. Susah loh jadi suami yang baik, bapak yang baik, nahkoda yang baik. Karena bapak keluarga di Indonesia itu menjadi penting ya, menjadi kepala keluarga. Bisa enggak menuntun keluarganya selamat bareng-bareng. Jangan bapaknya selamat, ibunya api penyucian, anaknya neraka, beda-beda. Nah kalau demikian maka kebersamaan itu tidak muncul. Marilah saudara yang terkasih, kita mengikuti panggilan Tuhan. Kalau ingin kita renungkan dari sikap iman yang paling baik, bacaan pertama dari seorang Efraim namanya Elkana adalah amat bagus. Dia percaya sama Tuhan, tiap tahun punya kebiasaan berziarah dan hidupnya memang mengandalkan Tuhan. Meskipun kedua istrinya di sini berantem, tetapi dia tetap sabar dan teguh dan menyemangati orang-orang yang disakitinya. Mari saudara yang terkasih, mengikuti Elkana kita juga ingin tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Yesus bersabda, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara yang terkasih, juga opa oma yang ada di rumah, terima kasih untuk rahmat kebersamaan di antara kita dalam perayaan Ekaristi hari lepas hari. Semoga firman Tuhan hari ini, di mana pesannya mengundang Anda untuk selalu siap sedia menanggapi panggilan Tuhan, menjadi kekuatan kita untuk karya kegiatan kita hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk MC, lektor, komentator, dan juga petugas Komsos, poster, mereka semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga karya dan kegiatan, pekerjaan, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kita semua dilindungi, dijaga, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi syukur kita sudah selesai. Pergilah dalam damai.
Syukur Amin. kepada Allah.